Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bro? Kali ini kalian semua akan saya ajak ke wilayah Pagu untuk mengunjungi situs semen yang terletak di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Terletak di Persawahan, jadi barat, selatan, timur, utara berupa sawah, karena memang ditemukan di tengah persawahan di pinggir sebuah sungai. Oke bro, tadi saya start dari Balai Desa Semen, kemudian berjalan ke utara sekitar 500 meter, disambung lewat jalan tanah sejauh sekitar 500 meter. Oke bro, di depan sudah tampak lokasi situs semen. Ini kedatangan saya yang kedua. Beberapa tahun yang lalu saya pernah kesini, keadaannya jauh berbeda, tidak seperti ini. Belum ada fasilitas-fasilitas umum seperti ini. Jadi ini keadaan yang sudah sangat baik, tempat parkir yang aman, kemudian ada pendopo, kemudian tadi juga ada musola walaupun kecil ya di dekat pintu gerbang tadi. Kemudian ada beberapa bangunan-bangunan kecil yang di dalamnya terkumpul benda-benda berkala yang telah ditemukan selama ini. Ini sebenarnya saya mau minta izin sama yang menunggu, tapi saya lihat orangnya kok tertidur. Saya tinggal dulu untuk berkeliling bro. Ayo kita mulai. Oke, dari parkiran kita harus menyeberang sungai dengan melalui jembatan kecil yang cukup bagus. Di depan saya ada bangunan dari bambu. Kemudian di sebelah kiri ada seperti gazebo kecil sederhana dengan ada seorang pemuda di situ. Saya dekati dan ingin bertanya, ternyata jawabannya kurang jelas. Akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan keliling-keliling saya. Oke. Ya, ini bangunan yang pertama semuanya dari bambu. Di dalamnya ada berbagai macam benda purbakala, juga ada perlengkapan termasuk bunga-bunga dan dupa. Ya, karena apa bro? Biasanya dan pada umumnya di Kediri, situs-situs seperti ini selain untuk penyelidikan sejarah, bagi sebagian kalangan juga sebagai tempat ibadah atau ritual. Masih satu bangunan tetapi disekat ya. Kemudian kita amati bro, juga hampir sama, cuma mungkin dengan berbagai pertimbangan tertentu bagi mereka yang lebih tahu kenapa harus disekat. Kemudian yang ini ada patung, walaupun udah nggak lengkap tapi masih terlihat sebagai Garuda Wisnu Kencana ya. Oke, kita lanjut ke bangunan terjauh. Ya, paling ujung terletak di pinggir sungai dan situasinya juga ada aura yang sedikit berbeda bro. Oke, saya berjalan pelan-pelan. Kalau dulu belum ada bangunan walaupun dari bambu, jadi tempatnya masih terbuka, berada di bawah pohon. Terus benda-benda purbakala ditumpuk, tentu saja tetap ada bunga-bunga, sesajen, dupa dan sebagainya. Ini malah digembok, tapi ya tetap saja dengan cara
kameranya saya lewatkan lubang, ya bisa terlihat jelas. Justru kayaknya di sini diperlakukan sedikit berbeda dari yang lain. Ya mungkin bagi yang sudah tahu dan berpengalaman punya makna tersendiri, bro. Untuk sebuah situs kecil di tengah persawahan, apa yang sudah ditemukan ini termasuk luar biasa banyaknya. Walaupun saya yakin dan dari wawancara dengan beberapa orang yang sudah saya temui, kalau penggalian dilanjutkan bisa jadi yang ditemukan jauh lebih banyak dari ini. Ya, oke, kita lihat lagi apa yang ada di sekitarnya. Ya, ini seperti ada tangga turun, bro. Kita lihat ada apa. Namun harus hati-hati, tangganya cuma dibuat dari pasir yang dibungkus dengan sak, ya. Oh, tampaknya ada sebuah toilet sederhana. Mau tidak mau ya ini harus disediakan, karena saya yakin tidak jarang pada malam hari banyak sekali pengunjung yang menginap di sini dengan berbagai kepentingan. Oke bro, ini memang sederhana tapi bersih. Ada sebuah sumur dengan kerekan, ya. Ini mengingatkan masa kecil saya ketika rumah saya dulu juga pakai sumur dengan kerekan seperti ini, ya. Airnya jernih sekali, sejernih sama dengan air yang ada di sungai sebelahnya. Ini bak airnya. Jadi kalau memerlukan bisa menimba, ya. Jadi karena memang belum ada fasilitas pam atau ledeng, ya. Oke, kita lihat sekeliling, bro. Nah, ini sungainya berasal dari timur, mengalir ke barat, sangat jernih. Hanya lingkungannya saja yang agak sedikit kotor, ya. Ya tetap saja ini sampah plastik, terutama hasil pembuangan para penduduk sekitar. Namun yang saya temui kali ini jauh lebih baik dari saat saya datang ke sini sekitar 4 tahun yang lalu, bro. Waktu itu saya hanya menemui satu orang yang mengaku sebagai penjaga tempat ini. Itu di depan jembatan yang tadi saya lewati, saya zoom. Ya, air yang jernih tapi sekelilingnya sedikit ada sampah-sampah, ya. Namun ini cukup bersih, ya, karena banyak tempat lain yang bisa jadi jauh lebih kotor dari ini. Oke bro, kita lanjutkan. Hati-hati saya naiknya, ya. Kalau tidak bisa terpeleset. Ya, ini sesuai dengan sebutan beberapa ahli bahwa Kediri adalah wilayah dengan sejuta prasasti, dengan sejuta situs, dengan sejuta peninggalan yang sampai saat ini penelitiannya masih sebagian kecil, ya. Jadi berbagai penemuan situs, candi, benda-benda purbakala termasuk patung, batu bata seperti yang saya temui di Semen, di Tondowongso, Ngurah, di Brumbung, Kepung, kemudian di Puncu ada patung gajah, ya. Dan masih banyak tempat lagi yang sepertinya walaupun saya kunjungi setiap hari, mungkin tidak akan selesai dalam tempo bertahun-tahun, bro. Memang tepatlah wilayah Kediri disebut sebagai kota dengan sejuta prasasti. Oke bro, kita kembali lagi ke bangunan utama yang pertama tadi kita temui. Sekali lagi saya potret benda-benda purbakala yang ada di situ, termasuk ada bunga, sesajen, dupa, dan sebagainya yang bagi kalangan tertentu
merupakan prasarana dan sarana upacara ritual. Sebagai negara yang heterogen, berbagai macam suku, agama, dan kepercayaan, kita memang harus saling menghormati, ya. Jika tidak demikian, negara atau bangsa Indonesia yang kaya budaya ini akan hancur. Jadi rasa toleransi, hormat menghormati dari berbagai agama, dan saling menghormati antar kepercayaan ini adalah landasan pokok kita bernegara. Oke, sebentar lagi kita akhiri pertemuan ini, kita lanjutkan. Namun jangan lupa bro untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.